Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti presentasi proyek kami. Pada kesempatan ini, proyek kami akan, kelompok kami akan mempresentasikan aplikasi dengan judul Rute Planning Apps. Aplikasi ini untuk merapikan planning perjalanan. Presentasi ini akan membahas latar belakang pengembangan aplikasi, fitur utama, teknologi yang digunakan, serta pembagian tugas dalam tim. Next slide. Beberapa grup kami yaitu ada Ilmanur Khairon dengan NIM 0110, 222202, kemudian ada Dimas Rio Adi Saputra dengan NIM 0110, 222239, kemudian ada saya sendiri yaitu Argeria Putri dengan NIM 0110, 222241. Next slide. Kemudian ada tujuan dan solusi pengembangan aplikasi. Pertama, ada tujuan pengembangan aplikasi meliputi membantu pencatatan dan pengelolaan lokasi penting, mengatasi masalah data alamat yang tercecer, menyediakan visualisasi lokasi dalam peta interaktif, keempat, mengurangi ketergantungan pada koneksi internet, dan yang terakhir, mempermudah pembuatan laporan solusi lokasi. Kemudian lokasi yang ditawarkan yaitu aplikasi rute planning sebagai buku alamat spasial. Yang kedua, semua lokasi tersimpan dalam satu peta interaktif. Kemudian data disimpan secara lokal atau local storage tanpa login. Keempat, navigasi lokasi langsung ke Google Maps, dan yang terakhir ada ekspor laporan lokasi ke format PDF. Next. Pada bagian ini saya menjelaskan tools yang digunakan dalam aplikasi route planning. Aplikasi ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai teknologi utama pengembangan web. Untuk peta interaktif digunakan Leaflet.js dengan OpenStreetMap sebagai penyedia data peta. Yang ketiga, proses pencarian lokasi memanfaatkan Nominatim API, sedangkan Google Maps digunakan untuk fitur Navigate Route. Data yang dikelola terdiri dari data spasial berupa latitude dan longitude, serta data atribut seperti nama lokasi dan jenis fasilitas. Penyimpanan data menggunakan local storage di browser sehingga tidak memerlukan server backend. Pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code dan diuji pada browser modern. Output sistem berupa peta interaktif dan lokasi dalam format PDF. Next. Berikut ada beberapa fitur dari aplikasi ini. Yang pertama ada fitur pencarian alamat, di mana fitur ini bisa mencari lokasi berdasarkan nama jalan atau tempat menggunakan database OpenStreetMap. Yang kedua ada fitur penambahan lokasi. Kita bisa klik langsung pada peta untuk koordinat otomatis, input nama lokasi dan jenis fasilitas. Markernya akan berwarna sesuai dengan kategori. Yang ketiga ada fitur navigasi route. Fitur ini bisa mengarah langsung ke lokasi melalui Google Maps. Yang keempat ada fitur manajemen data, di mana fitur ini bisa menghapus lokasi yang sudah tidak diperlukan lagi. Yang kelima ada fitur explore laporan PDF, di mana fitur ini bisa mencetak peta dan tabel lokasi secara rapi. Untuk pembagian tanggung jawabnya, bagian project management dan UI UX designer itu dilaksanakan oleh seluruh anggota. Dan kemudian ada front end developer, bagian map logic itu dikerjakan oleh Ilmanur Khairon, dan untuk backend developer data logiknya itu dikerjakan oleh Dimas Rio Adi Saputra. Dan yang terakhir ada quality assurance dan documentation itu dikerjakan oleh saya sendiri, Argeria Putri. Next slide. Dan kami akan mendemokan aplikasi kami. Oke, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Rute Planning Apps. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengelola, dan memvisualisasikan lokasi-lokasi penting secara lebih terstruktur dan mudah difahami. Permasalahan yang sering dihadapi dalam kegiatan sehari-hari adalah pencatatan alamat yang masih tersebar di berbagai media. Sulitnya membayangkan posisi antar lokasi hanya dari teks, serta ketergantungan pada aplikasi peta yang memerlukan koneksi internet dan proses dokumentasi yang cukup memakan waktu. Melalui aplikasi Rute Planning, seluruh permasalahan tersebut diatasi dengan menyediakan satu peta interaktif sebagai pusat penyimpanan data lokasi.
Oke, saya akan mendemokan fitur untuk pencarian alamat yang ingin kita tuju. Semisal kita ingin menuju kampus kita itu Nurul Fikri, kita bisa menuliskan alamatnya di sini, kemudian cari, lalu peta akan otomatis menuju alamat yang kita cari dan menampilkan sebuah pop-up alamat detailnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan fitur penambahan lokasi. Pada bagian bawah halaman tersedia form tambah lokasi yang digunakan untuk menambahkan titik lokasi baru ke dalam peta. Pengguna pengguna dapat mengisi nama lokasi sesuai titik yang ingin ditandai, dan untuk latitude dan longitude-nya tidak harus diisi secara manual. Sistem telah menyediakan cara lebih praktis, yaitu pengguna cukup mengklik langsung pada peta dan nilai latitude serta longitude-nya akan terisi secara otomatis di dalam form. Setelah koordinat terisi, pengguna bisa memilih jenis fasilitas seperti masjid, kantin, sekolah, dan lain-lain untuk mengelompokkan lokasi berdasarkan fungsinya. Jika seluruh data sudah sesuai, pengguna bisa menekan tombol tambah marker dan sistem akan menampilkan marker pada pada peta sesuai titik yang diklik dan menyimpan lokasi ke tabel daftar lokasi tersimpan. Dengan mekanisme ini, proses penambahan lokasi menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan input koordinat karena titik lokasi yang ditentukan sudah langsung melalui peta. Baik, next. Dan pada tabel daftar lokasi tersimpan ini terdapat dua aksi, yaitu rute dan hapus. Ketika kita klik rute, maka kita langsung diarahkan ke Google Maps. Dan juga kita bisa langsung uh, ke tempat tujuan yang sudah kita marker tadi. Seperti ini tampilannya. Bisa balik lagi ke aplikasinya. Dan kemudian untuk aksi lain yaitu hapus, kita bisa menghapus data yang sudah tidak kita perlukan. Ketika kita klik tombol hapus, maka akan terhapus. Dan kita juga di sini bisa cetak laporan PDF-nya. Bisa kita langsung print juga. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami dan aplikasi yang bisa kami demokan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.